Suatu pagi di tengah hiruk-pikuk kota modern, Abu Nawas tiba-tiba muncul di antara deretan gedung pencakar langit. Ia menatap jalanan yang macet, dan parkiran yang penuh sesak, hingga trotoar pun dijadikan tempat berhenti darurat. Subhanallah, gumamnya, zaman ini rupanya lebih rumit daripada istana Harun al-Rasyid. Tapi Abu Nawas tak gentar, baginya, setiap kekacauan hanyalah teka-teki yang menunggu dijawab dengan akal dan sedikit kelicikan. Pertama-tama, ia mengamati para pengendara yang berputar-putar mencari tempat parkir. Ada yang sampai mengeluh pada langit, ada pula yang memohon pada Satpam Mal. Melihat itu, Abu Nawas tersenyum licik. Ia mendekati salah satu gedung perkantoran bertingkat dan bertanya pada penjaganya, "Wahai saudaraku, apakah ada tempat untuk menaruh unta besiku ini?" Sang penjaga menatapnya heran, "Mobil, maksudmu?" Abu mengangguk santai. "Tidak ada ruang, semua penuh." Abu berpura-pura kecewa, lalu menatap papan bertuliskan, "Dilarang parkir di derek tanpa peringatan." Dalam sekejap, wajahnya berbinar. Ia menulis secarik kertas, menempelkannya di kaca mobil, lalu memarkir tepat di bawah papan larangan itu. Di kertas itu tertulis, "Mobil ini sedang menunggu derek untuk latihan." Beberapa jam kemudian, petugas parkir lewat. Ia membaca tulisan itu, menggaruk kepala, dan berjalan pergi, tak ingin mengganggu pelatihan misterius itu. Abu Nawas, yang mengintip dari warung kopi seberang jalan, hanya tertawa pelan sambil menyeruput cappuccino. Di mana ada larangan, di situ ada logika yang bisa dibengkokkan. Namun kelicikan Abu tak berhenti di situ. Melihat orang-orang yang berebut ruang parkir sempit, ia punya ide yang lebih besar. Ia mengumumkan melalui pengeras suara masjid terdekat, "Hai warga kota, barang siapa mau mendapatkan tempat parkir abadi, datanglah ke balai kota dengan membawa secangkir air dan niat tulus." Dalam beberapa jam, ratusan orang berbondong-bondong datang. Di sana, Abu sudah menyiapkan sebidang lahan kosong dengan tulisan, "Parkir hayalan gratis, aman, dan tidak pernah penuh." Tentu saja orang-orang tertawa dan mengeluh, merasa ditipu. Tapi Abu berkata dengan tenang, "Kalian setiap hari memarkir harapan pada tempat yang sudah penuh, bukankah lebih ringan jika kalian parkirkan pikiran dulu sebelum kendaraanmu?" Mereka terdiam, setengah kesal, setengah kagum. Kisah itu tersebar, dan pemerintah kota pun memanggilnya untuk dimintai saran. "Abu Nawas, kami ingin solusi nyata. Kota ini kehabisan ruang parkir." Abu berpikir sejenak, lalu berkata, "Kalian membangun parkiran bertingkat untuk mobil, tapi tidak untuk pikiran. Cobalah buat sistem yang memungkinkan orang tidak perlu membawa mobil sama sekali." Wali kota bingung. "Maksudmu transportasi umum?" Abu menggeleng, "Lebih dari itu. Buatlah sistem di mana orang bisa bekerja, berbelanja, bahkan berjumpa tanpa harus meninggalkan tempat. Namai itu apapun yang kalian mau." Tak lama kemudian, para insinyur mulai menggambar konsep parkir digital, yang kelak menjadi dasar ide parkir pintar berbasis aplikasi. Namun, yang paling legendaris adalah saat Abu Nawas berhasil menipu teknologi itu sendiri. Saat kota memberlakukan sistem pembayaran otomatis dengan sensor nomor kendaraan, Abu menempelkan papan kecil di depan mobilnya bertuliskan, "Nomor 404 not found." Sistem kebingungan, tak bisa mengenali mobilnya, dan ia pun parkir gratis selama seminggu penuh. Ketika akhirnya ketahuan, petugas heran dan bertanya, "Bagaimana kau bisa selalu lolos dari aturan, wahai Abu Nawas?" Ia menjawab sambil tersenyum, "Aku hanya mengikuti logika mesin, mereka mematuhi perintah, aku mematuhi akal." Dan begitulah, di dunia modern yang penuh sensor, kamera, dan tiket digital, Abu Nawas tetap menjadi legenda. Ia tak hanya menemukan ruang parkir di tengah kota yang padat, tetapi juga ruang berpikir di tengah masyarakat yang sibuk mencari solusi tanpa pernah benar-benar memahami masalahnya. Suatu sore di kota yang sama, Abu Nawas berdiri di depan sebuah gedung parkir otomatis yang megah. Pintu besinya berputar naik turun, lampunya berkedip, dan sebuah suara digital terus mengulang, "Penuh. Silakan cari lokasi parkir lain."
Orang-orang sudah frustrasi. Seorang pengemudi bahkan menepuk-nepuk setir sambil mengumpat, "Aku hanya ingin beli roti 5 menit." Abu menatap layar LED besar di atas gedung yang menunjukkan angka 999999. Ia tersenyum kecil. "Ah, angka yang sombong," katanya. Ia berjalan ke petugas jaga dan bertanya, "Wahai penjaga teknologi, bagaimana jika aku bisa membuat satu tempat kosong muncul dari angka itu?" Petugas itu tertawa, "Tidak mungkin. Sistem ini dikendalikan komputer." Abu mengangguk, "Bagus. Artinya yang perlu aku ubah bukan tempatnya, tapi pikirannya." Ia meminjam pengeras suara dari petugas dan berseru pada orang-orang yang menunggu. "Wahai para pengendara kota. Di antara kalian pasti ada yang parkir di sini tapi lupa di mana mobilnya, bukan?" Beberapa orang saling berpandangan, lalu seorang wanita mengangkat tangan, "Ya. Aku lupa di lantai berapa." "Ah," seru Abu. "Kalau begitu, sistem ini bukan penuh, hanya lupa menghitung keberadaan mobil yang tidak sadar dirinya di mana." Ia lalu mengajak wanita itu masuk, menekan tombol acak di panel, dan menunggu. Tiba-tiba pintu di lantai atas terbuka, memperlihatkan satu tempat kosong, ternyata mobil si wanita diparkir menjorok 2 petak. Sistem pun mencatat ulang datanya, dan mengubah angka menjadi 998999. Orang-orang bertepuk tangan. Petugas bengong. Abu menepuk pundaknya, kadang yang penuh bukan tempatnya, tapi pikiran manusianya yang tak mau menata ulang logikanya. Setelah kejadian itu, Abu Nawas diundang oleh perusahaan startup yang mengembangkan aplikasi parkir pintar. Mereka ingin dia memberi masukan kreatif. Abu mendengarkan dengan serius, lalu berkata, "Kalian membuat aplikasi agar orang bisa tahu di mana ada tempat kosong, kan?" CEO startup itu mengangguk bangga. "Kalau begitu, buatlah juga aplikasi yang mengajari orang bagaimana tidak membutuhkan parkir." Semua terdiam. Seorang programmer bertanya hati-hati, "Maksudnya, seperti transportasi publik?" Abu menggeleng. "Lebih halus. Seperti menanam kebiasaan berjalan kaki, berbagi kendaraan, atau bahkan menanam pohon agar udara lebih sejuk dan orang tidak ingin terjebak di mobil ber-AC." Mereka mulai menulis ide di papan tulis, dan tanpa sadar, lahirlah konsep Eco Parking Mindset, proyek yang mengajarkan kesadaran ruang lewat permainan dan cerita interaktif. Namun kejeniusannya benar-benar meledak ketika ia diundang ke rapat wali kota yang membahas krisis parkir di pusat bisnis. Seorang pejabat berkata dengan nada gusar, "Kami sudah menambah 10 lantai parkir, tapi tetap saja penuh." Abu menatap mereka tenang. "Tentu penuh, sebab kalian memperbesar wadah tanpa mengurangi kebiasaan menuang." "Lalu apa solusimu?" tanya wali kota. "Beri tarif parkir bukan berdasarkan waktu, tapi berdasarkan alasan." Mereka kebingungan. Yang parkir untuk bekerja seharian bayar mahal, yang parkir untuk mengantar orang tua atau menolong sesama, gratis. Seisi ruangan hening. Ide itu terdengar gila tapi juga masuk akal. "Kalau begitu nanti semua orang berbohong agar dapat gratis," sahut seorang pejabat skeptis. Abu tersenyum, "Maka ajarilah mereka malu untuk berbohong, bukan sibuk membuat denda agar mereka takut." Malamnya, ide itu diuji coba di satu blok kecil. Hasilnya mengejutkan, pengguna parkir berkurang 40% karena orang mulai memilih naik sepeda listrik atau berjalan kaki. Abu Nawas duduk di bangku taman, menikmati pemandangan jalanan yang mulai lapang. Namun kelisikannya belum habis. Ia memperhatikan deretan mobil yang tetap saja parkir sembarangan di tepi jalan. Abu mengambil cat putih dan menulis di aspal, "Zona parkir tak terlihat." Keesokan harinya, para pengendara yang membaca tulisan itu kebingungan. Ada yang ragu memarkir karena takut, zona tak terlihat, itu adalah jebakan. Ada pula yang menunggu orang lain mencoba dulu. Akhirnya jalan itu tetap kosong sepanjang hari. Ketika petugas kota datang, ia menemukan Abu duduk sambil membaca koran di trotoar. "Abu, kenapa tidak ada yang parkir di sini?" "Karena mereka takut pada sesuatu yang tak terlihat,"
padahal yang seharusnya ditakuti adalah ketidakteraturan yang mereka buat sendiri. Beberapa hari kemudian, muncul tren baru, warga kota mulai mengecat sendiri tulisan-tulisan lucu di depan rumah atau kantor mereka, seperti, "Parkir di sini akan membuatmu kehilangan sinyal Wi-Fi," atau, "Tempat parkir khusus untuk yang sabar menunggu jodoh." Anehnya, itu justru membuat jalanan lebih tertib. Abu hanya tertawa pelan, tertib bukan karena peraturan, tapi karena rasa ingin menghindar dari keanehan. Dan ketika akhirnya seorang reporter bertanya padanya, "Abu Nawas, apakah semua masalah parkir bisa diselesaikan dengan kelicikan?" Ia menjawab sambil memandangi lampu-lampu kota yang berkilau, "Tidak, tapi dunia modern sudah terlalu serius untuk ditertibkan dengan logika saja. Kadang dibutuhkan sedikit humor agar akal sehat bisa parkir dengan tenang." Keesokan harinya, kota kembali heboh. Sebuah video viral memperlihatkan Abu Nawas berhasil mendapatkan tempat parkir di tengah kawasan bisnis tersibuk hanya dengan selembar sajadah. Dalam video itu, tampak ia menggelar sajadah di atas trotoar kosong, lalu berdoa dengan khusyuk. Orang-orang di sekitarnya otomatis memberi ruang. Saat ia selesai, ia menaruh mobilnya di tempat itu sambil berkata pelan, "Doa sudah dikabulkan." Petugas parkir yang datang kebingungan, "Wahai Abu, ini trotoar, bukan area parkir." Abu menatapnya lembut, "Tapi bukankah semua ruang yang tak dipakai sedang menunggu dimanfaatkan dengan baik?" Petugas itu ingin marah, tapi di sekeliling mereka sudah berkumpul banyak orang yang tertawa, bertepuk tangan, dan mengabadikan momen itu. Akhirnya, petugas hanya menghela napas. "Baiklah, asal jangan terlalu lama." Abu tersenyum puas. "Aku hanya menunggu ilham tentang bagaimana kota ini bisa berhenti berputar seperti domba mencari rumput." Sore harinya, Abu Nawas diundang oleh komunitas desainer kota muda yang terinspirasi oleh aksinya. Mereka berkata, "Kami ingin menciptakan sistem parkir yang manusiawi, tidak membuat stres, dan tetap lucu seperti ide-ide Abu." Abu menatap papan konsep mereka yang penuh skema teknologi, sensor, AI, peta digital, bahkan drone pemantau. Ia tertawa pelan. "Kalian ingin menciptakan parkir yang pintar, padahal yang perlu dipintarkan adalah penggunanya." Ia lalu menggambar lingkaran besar di papan tulis dan menulis, "Setiap mobil adalah ego yang mencari tempat beristirahat." Kemudian di bawahnya, "Setiap kota adalah cermin yang menunjukkan siapa yang tak bisa menunggu." Anak-anak muda itu terpaku. Seorang di antara mereka bertanya, "Jadi bagaimana cara mengubah itu menjadi sistem nyata?" Abu menepuk bahunya. "Buatlah aplikasi yang memberi hadiah bukan karena menemukan parkir, tapi karena memilih tidak memarkir." Mereka tertawa, tapi ide itu terus menghantui pikiran mereka. Beberapa minggu kemudian, muncullah aplikasi Pahala Jalan Kaki, yang memberi poin bagi warga yang berjalan atau bersepeda, bukan bagi yang memarkir kendaraan. Ironisnya, itu jadi viral dan justru mengurangi kemacetan di kota. Namun kejayaan Abu Nawas tidak berhenti di sana. Suatu malam, ia mendatangi sebuah gedung pencakar langit yang baru diresmikan. Di bawahnya terdapat parkiran mewah dengan sistem otomatis yang hanya menerima kendaraan berlisensi digital. Orang-orang kaya memamerkan mobil mereka dengan bangga. Abu menatap papan bertuliskan, "Parkir untuk elit member saja," lalu berkata, bahkan tempat diam pun kini punya kasta." Ia menunggu sebentar, lalu menghampiri petugas dan berkata, "Aku punya mobil tak kasat mata. Bisakah aku parkir di tempat khusus yang tak terlihat?" Petugas tertawa terbahak, "Lucu sekali. Tapi itu tidak ada." "Kalau begitu," jawab Abu, "aku akan parkir di tempat yang juga tidak ada." Ia melangkah ke dinding kaca yang memantulkan bayangan kota, dan berpura-pura memarkirkan mobilnya di sana. Orang-orang menonton dan menertawakan keanehannya. Tapi keesokan paginya, muncul antrean panjang orang-orang yang ingin berfoto di parkiran tak kasat mata, Abu Nawas. Media sosial meledak. Orang menyebutnya, The Invisible Parking Challenge. Wali kota bingung, tapi tak bisa menolak fakta bahwa sejak fenomena itu muncul, jumlah pelanggaran parkir menurun drastis.
warga mulai memperlakukan ruang publik dengan rasa humor dan kesadaran baru. Abu hanya tersenyum setiap kali melihat dinding kaca itu dipenuhi orang yang bersuah foto. Kadang solusi kota bukan beton atau teknologi, katanya, tetapi imajinasi yang bisa membuat orang berhenti sejenak untuk tertawa. Beberapa bulan kemudian, ia diminta menjadi konsultan kehormatan untuk proyek besar, Smart Parking Revolution. Para ahli bicara tentang sensor ultrasonik, AI pengatur lalu lintas, dan drone parkir otomatis. Abu mendengarkan dengan sabar, lalu bertanya pelan, apakah AI kalian bisa membedakan antara mobil yang berhenti karena lelah, dan manusia yang berhenti karena menyerah? Ruangan hening. Tak ada yang bisa menjawab. Abu lalu melanjutkan, kalau mesin hanya menghitung, maka kota akan terus macet oleh angka. Tapi kalau kalian ajari mesin untuk memahami makna berhenti, mungkin kota akan lebih tenang. Kata-kata itu menjadi inspirasi bagi insinyur muda yang kemudian menciptakan fitur baru, sistem yang mengatur kecepatan dan ruang berdasarkan tingkat stres pengemudi, dikenal sebagai 4 hetik parking mode. Dan ketika Abu Nawas berjalan pulang melewati jalanan yang kini lebih tertib, ia melihat seseorang yang tetap saja parkir sembarangan. Abu mendekatinya dan berkata lembut, "Saudaraku, kau tahu apa bedanya parkir dan berhenti?" Orang itu menjawab, "Tidak tahu." "Parkir adalah ketika kau ingin dunia menunggu untukmu," ucap Abu sambil tersenyum. "Berhenti adalah ketika kau memberi waktu bagi dunia untuk bernapas." Malam itu, lampu-lampu kota berkilau seperti bintang yang parkir di langit. Dan di antara gedung-gedung tinggi, kisah tentang Abu Nawas, manusia yang bisa menertawakan kemacetan dan menertibkan kota hanya dengan kecerdikan dan sedikit humor, menjadi legenda yang terus diceritakan oleh siapapun yang pernah kehilangan tempat, entah untuk mobilnya, atau untuk pikirannya sendiri. Beberapa hari setelah kehebohan, parkir tak kasat mata, kota mulai berubah tanpa disadari. Warga mulai menulis pesan-pesan lucu di tepi jalan, "Parkir di sini. Pastikan dulu hatimu sudah mantap," atau, "Tempat ini khusus untuk yang sabar dan tidak tergesa." Bahkan seorang pengemudi ojek daring membuat papan bertuliskan, "Parkir boleh, tapi harus tersenyum dulu." Dan entah bagaimana, itu benar-benar membuat jalanan terasa lebih ramah. Di tengah fenomena itu, Abu Nawas kembali menjadi pusat perhatian. Kali ini, bukan karena kelisikannya, tapi karena undangan resmi dari Universitas Kota, ia diminta memberikan kuliah tamu bertema, Etika Ruang dan Kecerdikan dalam Kehidupan Modern. Di aula besar yang penuh mahasiswa teknik dan tata kota, Abu berdiri di depan layar raksasa menampilkan peta lalu lintas yang berwarna merah padat. Ia menatapnya sejenak lalu berkata, "Kalian menyebut ini peta kemacetan. Aku menyebutnya peta keserakahan." Seisi ruangan terdiam. Ia melanjutkan, "Setiap titik merah adalah seseorang yang berpikir tempatnya lebih penting dari orang lain. Kalau kalian ingin memperbaikinya, jangan ubah jalannya, ubah cara berpikirnya." Seorang mahasiswa bertanya, "Jadi, Abu, bagaimana caranya kota bisa mengatur semua ego itu?" Abu tersenyum, "Dengan cara yang paling manusiawi, biarkan mereka merasa cerdas ketika mereka sedang diajari." Lalu ia memperkenalkan ide baru, parkir naratif, konsep di mana setiap tempat parkir diberi kisah pendek, humor, atau teka-teki yang membuat pengemudi berhenti bukan hanya untuk meletakkan mobil, tapi untuk berpikir. Misalnya, di tempat parkir kantor pemerintah tertulis, "Tempat ini hanya untuk mereka yang datang dengan niat jujur." Di mal, sebelum parkir, tanyakan pada dompetmu, apakah ia siap. Anehnya, konsep itu justru membuat warga lebih disiplin. Orang mulai memilih tempat parkir bukan karena letaknya dekat, tapi karena pesannya membuat mereka tersenyum. Beberapa bulan kemudian, wali kota meluncurkan program Parkir Bijak Abu Nawas. Di setiap distrik dipasang papan-papan dengan kutipan khasnya. Di daerah padat, yang paling berhak parkir di sini adalah yang paling sabar. Di rumah sakit, berhenti di sini, tapi jangan berhenti berdoa. Di masjid, kosongkan hatimu sebelum kosongkan tempat parkirmu. Tapi tentu tidak semua orang senang.
Para pengusaha gedung parkir mengeluh karena pendapatan mereka menurun. Mereka datang menemui Abu Nawas, menuduhnya merusak bisnis. Abu hanya menatap mereka dengan senyum licik. Kalian mengeluh karena tempat parkir sepi. Maka jadikan parkir itu pengalaman, bukan sekadar kebutuhan. Pengalaman? Tanya salah satu pengusaha dengan bingung. Ya, jawab Abu, buat orang merasa bangga saat memarkir dengan benar. Beri mereka musik, beri ucapan selamat, bahkan beri pujian otomatis dari mesin. Bayangkan, seseorang keluar dari mobil dan mendengar, terima kasih, parkirmu rapi sekali hari ini. Bukankah itu menyenangkan? Beberapa minggu kemudian, sistem parkir dengan suara ramah diluncurkan di beberapa lokasi. Dan anehnya, tingkat kesabaran pengemudi meningkat. Abu menepuk dahi sambil tertawa, ternyata manusia lebih mudah diatur oleh pujian daripada ancaman. Namun puncak kisahnya datang ketika sebuah perusahaan teknologi besar ingin mengontrak Abu untuk proyek futuristik, mobil yang bisa mencari tempat parkir sendiri. Mereka menjelaskan, dengan AI canggih, kendaraan akan berkomunikasi dan berbagi ruang tanpa konflik. Abu mendengarkan, lalu bertanya, dan di mana manusia dalam semua ini? CEO perusahaan menjawab bangga, mereka tinggal duduk santai di kafe sambil menunggu mobilnya parkir sendiri. Abu menatapnya lama, lalu berkata pelan, hati-hati. Saat mesin belajar mencari tempat untuk kita, kita mungkin lupa mencari tempat untuk diri kita sendiri. Kata-kata itu mengguncang seluruh ruang. Proyek itu tetap berjalan, tapi kini dilengkapi dengan fitur post mode, fungsi yang memaksa pengguna berhenti sejenak, menarik napas, dan bersyukur atas waktu yang mereka hemat. Fitur itu dinamai mode Abu, dan menjadi simbol keseimbangan antara teknologi dan kebijaksanaan manusia. Beberapa tahun kemudian, kota itu berubah total. Tak ada lagi klakson berlebihan, tak ada pengendara yang marah mencari ruang. Di mana-mana terpasang papan dengan pesan lucu, jangan buru-buru, tempatmu tak akan pergi kemana-mana. Dan, parkir bukan akhir perjalanan, tapi awal ketenangan. Di tengah semua itu, Abu Nawas berjalan santai menyusuri trotoar, melihat anak-anak bermain di tempat yang dulu penuh kendaraan. Ia tersenyum puas. Seorang bocah menghampirinya dan bertanya polos, "Paman, mengapa sekarang semua orang bisa parkir dengan tertib?" Abu jongkok, menatap bocah itu, dan menjawab lembut, karena dulu semua orang ingin tempatnya sendiri, tapi sekarang mereka sudah belajar berbagi. Bocah itu mengangguk, lalu bertanya lagi, kalau begitu, paman parkir di mana? Abu tertawa kecil, menatap langit yang mulai jingga, aku sudah parkir di hati orang-orang yang masih mau berpikir. Malam menjelang, dan kota yang dulu tak pernah tidur kini terasa lebih tenang. Abu Nawas berjalan melewati jalan utama yang dulu selalu macet setiap jam pulang kantor. Kini, lampu jalan memantulkan bayangan lembut di aspal yang lapang, hanya beberapa kendaraan yang lewat perlahan. Ia melihat mural besar di dinding gedung bertuliskan, berhenti bukan berarti kalah. Kadang, itu caramu menghormati waktu. Dan di pojoknya tertulis nama kecil, AN. Ia tertawa kecil. Ternyata mereka sudah bisa menertawakan kesibukan mereka sendiri, gumamnya sambil terus berjalan. Tapi di kejauhan, ia mendengar suara gaduh, klakson bertubi-tubi, teriakan, dan lampu polisi berkedip. Katanya, rupanya masih ada satu tempat yang belum belajar. Ia menuju ke arah kebisingan itu, dan menemukan jalan sempit yang dipenuhi mobil mewah. Di tengah-tengahnya, sebuah mobil sport parkir melintang, menghalangi semua arah. Pemiliknya, seorang pria muda berjas mahal, berteriak kepada petugas, "Aku bayar pajak lebih besar dari kalian semua. Aku berhak parkir dimanapun aku mau." Abu menatapnya dengan tatapan yang lembut tapi menusuk. Ia berjalan mendekat, lalu bertanya pelan, "Apakah kau juga membayar udara yang dihirup semua orang?" Pria itu memandang heran. "Apa urusannya udara dengan parkir?" Abu tersenyum tipis, "Sama seperti hakmu untuk berhenti di jalan orang lain, itu urusannya dengan napas mereka yang terhalang oleh egomu." Kerumunan yang menonton tertawa kecil,
Tapi Abu melanjutkan dengan nada tenang, kalau kau ingin dunia memberimu tempat, maka jadilah seseorang yang juga memberi tempat pada dunia. Pria itu terdiam, lalu menyingkirkan mobilnya ke sisi jalan tanpa berkata apa-apa. Petugas menatap Abu dengan rasa hormat. Bagaimana kau bisa menenangkan orang seperti itu hanya dengan kata-kata? Abu menjawab ringan, karena kemarahan hanya kalah oleh suara yang tidak ikut berteriak. Keesokan paginya, kisah itu menyebar ke seluruh kota. Orang mulai berbagi potongan video kejadian itu dengan kapsen, Abu Nawas menertibkan parkir tanpa marah, tanpa denda. Wali kota mengundangnya lagi, kali ini bukan untuk meminta solusi teknis, tapi untuk sesuatu yang lebih dalam. Abu, katanya, kami sudah punya parkir pintar, sistem tertib, dan jalan lapang. Tapi kenapa masih ada orang yang tidak sabar, yang merasa ruang ini hanya miliknya? Abu memandang keluar jendela ruang rapat, ke arah jalanan yang berkilau di bawah sinar matahari. Karena kota ini baru mengatur tempat, belum mengatur hati. Ia lalu mengeluarkan selembar kertas dan menulis kalimat singkat. Setiap ruang yang dipenuhi kendaraan adalah ruang yang kehilangan keheningan. Wali kota membaca, mengangguk pelan. Jadi apa langkah selanjutnya? Buatlah hari tanpa parkir, jawab Abu tenang. Tanpa parkir, seru beberapa pejabat, terkejut. Ya, katanya, satu hari di mana semua orang harus berjalan, berbicara, dan saling menatap tanpa kaca, tanpa mesin. Biarkan kota ini bernapas dari roda-rodanya sendiri. Usulan itu dianggap gila, tapi warga menyambutnya dengan antusias. Maka ditetapkanlah hari tanpa parkir nasional, di mana semua tempat parkir ditutup sementara dan diganti dengan taman dadakan, kios kecil, dan panggung seni jalanan. Anak-anak berlari, orang tua duduk di kursi lipat, musisi bermain di trotoar. Tidak ada klakson, tidak ada denda, tidak ada kemarahan. Abu berjalan di antara keramaian itu, melihat seorang pedagang kopi yang berkata pada pelanggan, lucu ya, biasanya mereka rebutan parkir, sekarang rebutan tempat duduk. Abu tertawa kecil, itulah tanda kota mulai hidup kembali, ketika manusia lebih sibuk mencari tempat untuk berbagi daripada tempat untuk menunggu. Saat matahari mulai terbenam, ia berhenti di tengah lapangan yang dulu merupakan area parkir terbesar di kota. Di sana kini tumbuh taman bunga sementara yang ditanam warga. Ia duduk di bangku kayu, menatap langit jingga, lalu berbisik pada dirinya sendiri, akhirnya, kota ini belajar berhenti bukan karena macet, tapi karena bahagia. Namun kisah Abu tak berhenti di sana. Beberapa tahun kemudian, ia diundang oleh negara lain yang mendengar keajaiban kotanya. Mereka ingin meniru sistem parkir yang ajaib itu. Abu datang, tapi begitu melihat rancangan mereka, penuh dengan algoritma, data, dan denda digital, ia menggeleng. Kalian tidak butuh aku, katanya, kalian butuh tawa. Para pejabat bingung. Tawa. Ya, jawabnya, kota tanpa tawa akan selalu mencari tempat yang tak pernah cukup. Ia lalu berjalan keluar gedung, menatap deretan mobil di jalan besar yang panjang tanpa akhir. Di sana, seorang anak kecil sedang menggambar kotak di aspal dengan kapur warna-warni. Abu bertanya, apa yang kau gambar, nak? Anak itu menjawab riang, tempat parkir untuk bayangan, paman. Kalau matahari pergi, bayanganku butuh tempat beristirahat. Abu terdiam lama, lalu tersenyum lebar. Itulah jawaban yang kucari selama ini, gumamnya. Setiap tempat, bahkan yang tak terlihat, hanya butuh pengertian agar bisa menjadi damai. Dan malam itu, ketika semua lampu kota menyala satu persatu, orang-orang melihat sosok tua berjalan perlahan di tepi jalan, tersenyum, dan menatap ke langit. Entah kemana ia pergi setelah itu, tak ada yang tahu. Tapi sejak hari itu, di setiap tempat parkir di kota itu, selalu ada satu petak kosong dengan tulisan kecil di aspal. Dipesan untuk Abu Nawas, sang pengembara yang mengajari dunia cara berhenti dengan bijak. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma aspal yang baru disiram hujan. Di tengah taman bekas lapangan parkir itu, lampu-lampu kota berkilauan seperti bintang yang turun dari langit untuk beristirahat.
Di antara bayang pepohonan muda yang tumbuh di bekas deretan mobil, terlihat bangku kayu dengan plakat kecil bertuliskan. Di sini pernah duduk seseorang yang membuat kota tertawa dan berpikir dalam diam. Orang-orang sering datang ke sana, sekadar duduk, menatap langit, atau menulis sesuatu di buku catatan mereka. Entah siapa yang memulai, tapi sejak hari Abu Nawas menghilang, setiap orang yang berhenti di bangku itu selalu meninggalkan selembar kertas dengan pesan bijak tentang hidup. Beberapa menulis, ruang yang kau rebut dari orang lain akan menjadi sesak di hatimu sendiri. Yang lain menulis, kota tak butuh lebih banyak tempat parkir, tapi lebih banyak tempat untuk berhenti sejenak dan saling memahami. Lama-kelamaan, bangku itu dijuluki, bangku berhenti, simbol dari kebijaksanaan Abu Nawas yang mengajarkan satu hal sederhana, tidak semua perhentian berarti kehilangan arah. Anak-anak muda yang dulu sibuk memprogram aplikasi kini sering duduk di sana, mematikan ponsel mereka, dan berbincang dengan orang asing yang duduk di sebelahnya. Pedagang jalanan menaruh bunga kecil di tepi bangku setiap pagi. Polisi lalu lintas yang lewat pun berhenti sebentar untuk membaca pesan terbaru yang ditempelkan warga. Kota itu, yang dulu tak pernah berhenti, kini punya kebiasaan baru, berhenti untuk mengingat mengapa mereka berjalan. Dan pada suatu senja, ketika matahari menyentuh puncak gedung dan langit berubah jingga, seorang anak kecil bertanya kepada ayahnya, "Ayah, siapa Abu Nawas itu? Kenapa semua orang menaruh bunga di sini?" Sang ayah tersenyum, menatap plakat tua itu. Dia bukan pejabat, bukan insinyur, bukan orang kaya. Tapi dia membuat semua itu menjadi mungkin hanya dengan satu hal, akal yang lembut dan hati yang lucu. Anak itu mengerutkan dahi. Akal yang lembut. Ya, jawab ayahnya, karena kecerdasan tanpa empati hanya akan membuat jalan-jalan semakin ramai, tapi hati manusia tetap macet. Malam mulai turun. Angin membawa bunyi lembut dedaunan yang berdesir seperti tawa kecil dari masa lalu. Orang-orang bilang, kadang ketika kota terlalu sunyi, mereka bisa mendengar suara samar di udara, seperti bisikan yang menertawakan kesibukan manusia modern. Konon, itu suara Abu Nawas, yang masih berjalan entah di mana, menertawakan cara manusia membuat aturan untuk menertibkan dirinya sendiri, padahal yang dibutuhkan hanyalah kebijaksanaan untuk tertawa atas kekeliruannya. Dan dari kebijaksanaan itulah lahir pesan terakhir yang tertulis di papan kayu dekat taman itu, pesan yang dianggap sebagai peninggalan terakhir Abu Nawas. Jangan habiskan hidupmu mencari tempat yang sempurna untuk berhenti. Jadilah orang yang menciptakan ketenangan dimanapun kau berdiri. Karena sejatinya, parkir bukan tentang kendaraanmu, melainkan tentang jiwamu yang belajar diam, tanpa kehilangan arah. Kota itu pun hidup dalam keseimbangan baru. Mobil-mobil tetap berlalu, manusia tetap bekerja, tapi kini setiap orang tahu kapan harus berhenti, kapan harus tersenyum, dan kapan harus memberi ruang untuk yang lain. Dan di bawah cahaya lampu malam yang lembut, di antara deretan pohon muda dan jalan yang tenang, kisah Abu Nawas tidak lagi sekadar legenda, ia menjadi cara hidup. Bahwa kelicikan yang disertai kebijaksanaan bisa menertibkan lebih banyak hati daripada 1000 aturan. Dan bahwa ruang paling damai di dunia bukanlah tempat parkir yang kosong, melainkan hati yang tahu kapan harus berhenti dengan ikhlas. Suatu pagi di tengah hiruk-pikuk kota modern, Abu Nawas tiba-tiba muncul di antara deretan gedung pencakar langit. Ia menatap jalanan yang macet, dan parkiran yang penuh sesak, hingga trotoar pun dijadikan tempat berhenti darurat. Subhanallah, gumamnya, zaman ini rupanya lebih rumit daripada istana Harun al-Rasyid. Tapi Abu Nawas tak gentar, baginya, setiap kekacauan hanyalah teka-teki yang menunggu dijawab dengan akal dan sedikit kelicikan. Pertama-tama, ia mengamati para pengendara yang berputar-putar mencari tempat parkir. Ada yang sampai mengeluh pada langit, ada pula yang memohon pada Satpam Mal. Melihat itu, Abu Nawas tersenyum licik. Ia mendekati salah satu gedung perkantoran bertingkat dan bertanya pada penjaganya, "Wahai saudaraku, apakah ada tempat untuk menaruh unta besiku ini?" Sang penjaga menatapnya heran, "Mobil, maksudmu?" Abu mengangguk santai.
Tidak ada ruang, semua penuh. Abu berpura-pura kecewa, lalu menatap papan bertuliskan, dilarang parkir di derek tanpa peringatan. Dalam sekejap, wajahnya berbinar. Ia menulis secarik kertas, menempelkannya di kaca mobil, lalu memarkir tepat di bawah papan larangan itu. Di kertas itu tertulis, mobil ini sedang menunggu derek untuk latihan. Beberapa jam kemudian, petugas parkir lewat. Ia membaca tulisan itu, menggaruk kepala, dan berjalan pergi, tak ingin mengganggu pelatihan misterius itu. Abu Nawas, yang mengintip dari warung kopi seberang jalan, hanya tertawa pelan sambil menyeruput cappuccino, di mana ada larangan, di situ ada logika yang bisa dibengkokkan. Namun kelicikan Abu tak berhenti di situ. Melihat orang-orang yang berebut ruang parkir sempit, ia punya ide yang lebih besar. Ia mengumumkan melalui pengeras suara masjid terdekat, "Hai warga kota. Barang siapa mau mendapatkan tempat parkir abadi, datanglah ke balai kota dengan membawa secangkir air dan niat tulus." Dalam beberapa jam, ratusan orang berbondong-bondong datang. Di sana, Abu sudah menyiapkan sebidang lahan kosong dengan tulisan, "Parkir hayalan gratis, aman, dan tidak pernah penuh." Tentu saja orang-orang tertawa dan mengeluh, merasa ditipu. Tapi Abu berkata dengan tenang, "Kalian setiap hari memarkir harapan pada tempat yang sudah penuh, bukankah lebih ringan jika kalian parkirkan pikiran dulu sebelum kendaraanmu?" Mereka terdiam, setengah kesal, setengah kagum. Kisah itu tersebar, dan pemerintah kota pun memanggilnya untuk dimintai saran. "Abu Nawas, kami ingin solusi nyata. Kota ini kehabisan ruang parkir." Abu berpikir sejenak, lalu berkata, "Kalian membangun parkiran bertingkat untuk mobil, tapi tidak untuk pikiran. Cobalah buat sistem yang memungkinkan orang tidak perlu membawa mobil sama sekali." Wali kota bingung. "Maksudmu transportasi umum?" Abu menggeleng, "Lebih dari itu. Buatlah sistem di mana orang bisa bekerja, berbelanja, bahkan berjumpa tanpa harus meninggalkan tempat. Namai itu apapun yang kalian mau." Tak lama kemudian, para insinyur mulai menggambar konsep parkir digital, yang kelak menjadi dasar ide parkir pintar berbasis aplikasi. Namun, yang paling legendaris adalah saat Abu Nawas berhasil menipu teknologi itu sendiri. Saat kota memberlakukan sistem pembayaran otomatis dengan sensor nomor kendaraan, Abu menempelkan papan kecil di depan mobilnya bertuliskan, "Nomor 404 not found." Sistem kebingungan, tak bisa mengenali mobilnya, dan ia pun parkir gratis selama seminggu penuh. Ketika akhirnya ketahuan, petugas heran dan bertanya, "Bagaimana kau bisa selalu lolos dari aturan, wahai Abu Nawas?" Ia menjawab sambil tersenyum, "Aku hanya mengikuti logika mesin, mereka mematuhi perintah, aku mematuhi akal." Dan begitulah, di dunia modern yang penuh sensor, kamera, dan tiket digital, Abu Nawas tetap menjadi legenda. Ia tak hanya menemukan ruang parkir di tengah kota yang padat, tetapi juga ruang berpikir di tengah masyarakat yang sibuk mencari solusi tanpa pernah benar-benar memahami masalahnya. Suatu sore di kota yang sama, Abu Nawas berdiri di depan sebuah gedung parkir otomatis yang megah. Pintu besinya berputar naik turun, lampunya berkedip, dan sebuah suara digital terus mengulang, "Penuh. Silakan cari lokasi parkir lain." Orang-orang sudah frustrasi. Seorang pengemudi bahkan menepuk-nepuk setir sambil mengumpat, "Aku hanya ingin beli roti 5 menit." Abu menatap layar LED besar di atas gedung yang menunjukkan angka 999999. Ia tersenyum kecil. "Ah, angka yang sombong," katanya. Ia berjalan ke petugas jaga dan bertanya, "Wahai penjaga teknologi, bagaimana jika aku bisa membuat satu tempat kosong muncul dari angka itu?" Petugas itu tertawa, "Tidak mungkin. Sistem ini dikendalikan komputer." Abu mengangguk, "Bagus. Artinya yang perlu aku ubah bukan tempatnya, tapi pikirannya." Ia meminjam pengeras suara dari petugas dan berseru pada orang-orang yang menunggu, "Wahai para pengendara kota, di antara kalian pasti ada yang parkir di sini tapi lupa di mana mobilnya, bukan?" Beberapa orang saling berpandangan, lalu seorang wanita mengangkat tangan, "Ya."
Aku lupa di lantai berapa. Ah, seru Abu. Kalau begitu, sistem ini bukan penuh, hanya lupa menghitung keberadaan mobil yang tidak sadar dirinya di mana. Ia lalu mengajak wanita itu masuk, menekan tombol acak di panel, dan menunggu. Tiba-tiba pintu di lantai atas terbuka, memperlihatkan satu tempat kosong, ternyata mobil si wanita diparkir menjorok 2 petak. Sistem pun mencatat ulang datanya dan mengubah angka menjadi 998999. Orang-orang bertepuk tangan. Petugas bengong. Abu menepuk pundaknya, kadang yang penuh bukan tempatnya, tapi pikiran manusianya yang tak mau menata ulang logikanya. Setelah kejadian itu, Abu Nawas diundang oleh perusahaan startup yang mengembangkan aplikasi parkir pintar. Mereka ingin dia memberi masukan kreatif. Abu mendengarkan dengan serius, lalu berkata, "Kalian membuat aplikasi agar orang bisa tahu di mana ada tempat kosong, kan?" CEO startup itu mengangguk bangga. "Kalau begitu, buatlah juga aplikasi yang mengajari orang bagaimana tidak membutuhkan parkir." Semua terdiam. Seorang programmer bertanya hati-hati, "Maksudnya, seperti transportasi publik?" Abu menggeleng. "Lebih halus. Seperti menanam kebiasaan berjalan kaki, berbagi kendaraan, atau bahkan menanam pohon agar udara lebih sejuk dan orang tidak ingin terjebak di mobil ber-AC." Mereka mulai menulis ide di papan tulis, dan tanpa sadar, lahirlah konsep Eco Parking Mindset, proyek yang mengajarkan kesadaran ruang lewat permainan dan cerita interaktif. Namun kejeniusannya benar-benar meledak ketika ia diundang ke rapat wali kota yang membahas krisis parkir di pusat bisnis. Seorang pejabat berkata dengan nada gusar, "Kami sudah menambah 10 lantai parkir, tapi tetap saja penuh." Abu menatap mereka tenang. "Tentu penuh, sebab kalian memperbesar wadah tanpa mengurangi kebiasaan menuang." "Lalu apa solusimu?" tanya wali kota. "Beri tarif parkir bukan berdasarkan waktu, tapi berdasarkan alasan." Mereka kebingungan. Yang parkir untuk bekerja seharian bayar mahal, yang parkir untuk mengantar orang tua atau menolong sesama, gratis. Seisi ruangan hening. Ide itu terdengar gila tapi juga masuk akal. "Kalau begitu nanti semua orang berbohong agar dapat gratis," sahut seorang pejabat skeptis. Abu tersenyum, "Maka ajarilah mereka malu untuk berbohong, bukan sibuk membuat denda agar mereka takut." Malamnya, ide itu diuji coba di satu blok kecil. Hasilnya mengejutkan, pengguna parkir berkurang 40% karena orang mulai memilih naik sepeda listrik atau berjalan kaki. Abu Nawas duduk di bangku taman, menikmati pemandangan jalanan yang mulai lapang. Namun kelisikannya belum habis. Ia memperhatikan deretan mobil yang tetap saja parkir sembarangan di tepi jalan. Abu mengambil cat putih dan menulis di aspal, "Zona parkir tak terlihat." Keesokan harinya, para pengendara yang membaca tulisan itu kebingungan. Ada yang ragu memarkir karena takut, zona tak terlihat, itu adalah jebakan, ada pula yang menunggu orang lain mencoba dulu. Akhirnya jalan itu tetap kosong sepanjang hari. Ketika petugas kota datang, ia menemukan Abu duduk sambil membaca koran di trotoar. "Abu, kenapa tidak ada yang parkir di sini?" "Karena mereka takut pada sesuatu yang tak terlihat, padahal yang seharusnya ditakuti adalah ketidakteraturan yang mereka buat sendiri." Beberapa hari kemudian, muncul tren baru, warga kota mulai mengecat sendiri tulisan-tulisan lucu di depan rumah atau kantor mereka, seperti, "Parkir di sini akan membuatmu kehilangan sinyal Wi-Fi," atau, "Tempat parkir khusus untuk yang sabar menunggu jodoh." Anehnya, itu justru membuat jalanan lebih tertib. Abu hanya tertawa pelan, tertib bukan karena peraturan, tapi karena rasa ingin menghindar dari keanehan. Dan ketika akhirnya seorang reporter bertanya padanya, "Abu Nawas, apakah semua masalah parkir bisa diselesaikan dengan kelicikan?" Ia menjawab sambil memandangi lampu-lampu kota yang berkilau, "Tidak, tapi dunia modern sudah terlalu serius untuk ditertibkan dengan logika saja. Kadang dibutuhkan sedikit humor agar akal sehat bisa parkir dengan tenang." Keesokan harinya, kota kembali heboh.
Sebuah video viral memperlihatkan Abu Nawas berhasil mendapatkan tempat parkir di tengah kawasan bisnis tersibuk hanya dengan selembar sajadah. Dalam video itu, tampak ia menggelar sajadah di atas trotoar kosong, lalu berdoa dengan khusyuk. Orang-orang di sekitarnya otomatis memberi ruang. Saat ia selesai, ia menaruh mobilnya di tempat itu sambil berkata pelan, "Doa sudah dikabulkan." Petugas parkir yang datang kebingungan, "Wahai Abu, ini trotoar, bukan area parkir." Abu menatapnya lembut, "Tapi bukankah semua ruang yang tak dipakai sedang menunggu dimanfaatkan dengan baik?" Petugas itu ingin marah, tapi di sekeliling mereka sudah berkumpul banyak orang yang tertawa, bertepuk tangan, dan mengabadikan momen itu. Akhirnya, petugas hanya menghela napas. "Baiklah, asal jangan terlalu lama." Abu tersenyum puas. "Aku hanya menunggu ilham tentang bagaimana kota ini bisa berhenti berputar seperti domba mencari rumput." Sore harinya, Abu Nawas diundang oleh komunitas desainer kota muda yang terinspirasi oleh aksinya. Mereka berkata, "Kami ingin menciptakan sistem parkir yang manusiawi, tidak membuat stres, dan tetap lucu seperti ide-ide Abu." Abu menatap papan konsep mereka yang penuh skema teknologi, sensor, AI, peta digital, bahkan drone pemantau. Ia tertawa pelan. "Kalian ingin menciptakan parkir yang pintar, padahal yang perlu dipintarkan adalah penggunanya." Ia lalu menggambar lingkaran besar di papan tulis dan menulis, "Setiap mobil adalah ego yang mencari tempat beristirahat." Kemudian di bawahnya, "Setiap kota adalah cermin yang menunjukkan siapa yang tak bisa menunggu." Anak-anak muda itu terpaku. Seorang di antara mereka bertanya, "Jadi bagaimana cara mengubah itu menjadi sistem nyata?" Abu menepuk bahunya. "Buatlah aplikasi yang memberi hadiah bukan karena menemukan parkir, tapi karena memilih tidak memarkir." Mereka tertawa, tapi ide itu terus menghantui pikiran mereka. Beberapa minggu kemudian, muncullah aplikasi Pahala Jalan Kaki yang memberi poin bagi warga yang berjalan atau bersepeda, bukan bagi yang memarkir kendaraan. Ironisnya, itu jadi viral dan justru mengurangi kemacetan di kota. Namun kejayaan Abu Nawas tidak berhenti di sana. Suatu malam, ia mendatangi sebuah gedung pencakar langit yang baru diresmikan. Di bawahnya terdapat parkiran mewah dengan sistem otomatis yang hanya menerima kendaraan berlisensi digital. Orang-orang kaya memamerkan mobil mereka dengan bangga. Abu menatap papan bertuliskan, "Parkir untuk elit member saja," lalu berkata, bahkan tempat diam pun kini punya kasta." Ia menunggu sebentar, lalu menghampiri petugas dan berkata, "Aku punya mobil tak kasat mata. Bisakah aku parkir di tempat khusus yang tak terlihat?" Petugas tertawa terbahak, "Lucu sekali. Tapi itu tidak ada." "Kalau begitu," jawab Abu, "aku akan parkir di tempat yang juga tidak ada." Ia melangkah ke dinding kaca yang memantulkan bayangan kota, dan berpura-pura memarkirkan mobilnya di sana. Orang-orang menonton dan menertawakan keanehannya. Tapi keesokan paginya, muncul antrean panjang orang-orang yang ingin berfoto di parkiran tak kasat mata, Abu Nawas. Media sosial meledak. Orang menyebutnya, The Invisible Parking Challenge. Wali kota bingung, tapi tak bisa menolak fakta bahwa sejak fenomena itu muncul, jumlah pelanggaran parkir menurun drastis. Warga mulai memperlakukan ruang publik dengan rasa humor dan kesadaran baru. Abu hanya tersenyum setiap kali melihat dinding kaca itu dipenuhi orang yang bersuah foto. "Kadang solusi kota bukan beton atau teknologi," katanya, "tetapi imajinasi yang bisa membuat orang berhenti sejenak untuk tertawa." Beberapa bulan kemudian, ia diminta menjadi konsultan kehormatan untuk proyek besar, Smart Parking Revolution. Para ahli bicara tentang sensor ultrasonik, AI pengatur lalu lintas, dan drone parkir otomatis. Abu mendengarkan dengan sabar, lalu bertanya pelan, "Apakah AI kalian bisa membedakan antara mobil yang berhenti karena lelah, dan manusia yang berhenti karena menyerah?" Ruangan hening. Tak ada yang bisa menjawab. Abu lalu melanjutkan, "Kalau mesin hanya menghitung, maka kota akan terus macet oleh angka. Tapi kalau kalian ajari mesin untuk memahami makna berhenti,
mungkin kota akan lebih tenang. Kata-kata itu menjadi inspirasi bagi insinyur muda yang kemudian menciptakan fitur baru, sistem yang mengatur kecepatan dan ruang berdasarkan tingkat stres pengemudi, dikenal sebagai 4 hetik parking mode. Dan ketika Abu Nawas berjalan pulang melewati jalanan yang kini lebih tertib, ia melihat seseorang yang tetap saja parkir sembarangan. Abu mendekatinya dan berkata lembut, "Saudaraku, kau tahu apa bedanya parkir dan berhenti?" Orang itu menjawab, "Tidak tahu." "Parkir adalah ketika kau ingin dunia menunggu untukmu," ucap Abu sambil tersenyum. "Berhenti adalah ketika kau memberi waktu bagi dunia untuk bernapas." Malam itu, lampu-lampu kota berkilau seperti bintang yang parkir di langit. Dan di antara gedung-gedung tinggi, kisah tentang Abu Nawas, manusia yang bisa menertawakan kemacetan dan menertibkan kota hanya dengan kecerdikan dan sedikit humor, menjadi legenda yang terus diceritakan oleh siapapun yang pernah kehilangan tempat, entah untuk mobilnya, atau untuk pikirannya sendiri. Beberapa hari setelah kehebohan, parkir tak kasat mata, kota mulai berubah tanpa disadari. Warga mulai menulis pesan-pesan lucu di tepi jalan, "Parkir di sini. Pastikan dulu hatimu sudah mantap," atau "Tempat ini khusus untuk yang sabar dan tidak tergesa." Bahkan seorang pengemudi ojek daring membuat papan bertuliskan, "Parkir boleh, tapi harus tersenyum dulu." Dan entah bagaimana, itu benar-benar membuat jalanan terasa lebih ramah. Di tengah fenomena itu, Abu Nawas kembali menjadi pusat perhatian. Kali ini, bukan karena kelisikannya, tapi karena undangan resmi dari Universitas Kota, ia diminta memberikan kuliah tamu bertema, Etika Ruang dan Kecerdikan dalam Kehidupan Modern. Di aula besar yang penuh mahasiswa teknik dan tata kota, Abu berdiri di depan layar raksasa menampilkan peta lalu lintas yang berwarna merah padat. Ia menatapnya sejenak lalu berkata, "Kalian menyebut ini peta kemacetan. Aku menyebutnya peta keserakahan." Seisi ruangan terdiam. Ia melanjutkan, "Setiap titik merah adalah seseorang yang berpikir tempatnya lebih penting dari orang lain. Kalau kalian ingin memperbaikinya, jangan ubah jalannya, ubah cara berpikirnya." Seorang mahasiswa bertanya, "Jadi, Abu, bagaimana caranya kota bisa mengatur semua ego itu?" Abu tersenyum, "Dengan cara yang paling manusiawi, biarkan mereka merasa cerdas ketika mereka sedang diajari." Lalu ia memperkenalkan ide baru, parkir naratif, konsep di mana setiap tempat parkir diberi kisah pendek, humor, atau teka-teki yang membuat pengemudi berhenti bukan hanya untuk meletakkan mobil, tapi untuk berpikir. Misalnya, di tempat parkir kantor pemerintah tertulis, "Tempat ini hanya untuk mereka yang datang dengan niat jujur." Di mal, sebelum parkir, tanyakan pada dompetmu, apakah ia siap. Anehnya, konsep itu justru membuat warga lebih disiplin. Orang mulai memilih tempat parkir bukan karena letaknya dekat, tapi karena pesannya membuat mereka tersenyum. Beberapa bulan kemudian, wali kota meluncurkan program Parkir Bijak Abu Nawas. Di setiap distrik dipasang papan-papan dengan kutipan khasnya. Di daerah padat, yang paling berhak parkir di sini adalah yang paling sabar. Di rumah sakit, berhenti di sini, tapi jangan berhenti berdoa. Di masjid, kosongkan hatimu sebelum kosongkan tempat parkirmu. Tapi tentu tidak semua orang senang. Para pengusaha gedung parkir mengeluh karena pendapatan mereka menurun. Mereka datang menemui Abu Nawas, menuduhnya merusak bisnis. Abu hanya menatap mereka dengan senyum licik. "Kalian mengeluh karena tempat parkir sepi. Maka jadikan parkir itu pengalaman, bukan sekadar kebutuhan." "Pengalaman?" tanya salah satu pengusaha dengan bingung. "Ya," jawab Abu, "buat orang merasa bangga saat memarkir dengan benar. Beri mereka musik, beri ucapan selamat, bahkan beri pujian otomatis dari mesin. Bayangkan, seseorang keluar dari mobil dan mendengar, 'Terima kasih, parkirmu rapi sekali hari ini.' Bukankah itu menyenangkan?" Beberapa minggu kemudian, sistem parkir dengan suara ramah diluncurkan di beberapa lokasi. Dan anehnya, tingkat kesabaran pengemudi meningkat. Abu menepuk dahi sambil tertawa, ternyata manusia lebih mudah diatur oleh pujian daripada ancaman.
Namun puncak kisahnya datang ketika sebuah perusahaan teknologi besar ingin mengontrak Abu untuk proyek futuristik, mobil yang bisa mencari tempat parkir sendiri. Mereka menjelaskan, dengan AI canggih, kendaraan akan berkomunikasi dan berbagi ruang tanpa konflik. Abu mendengarkan, lalu bertanya, dan di mana manusia dalam semua ini? CEO perusahaan menjawab bangga, mereka tinggal duduk santai di kafe sambil menunggu mobilnya parkir sendiri. Abu menatapnya lama, lalu berkata pelan, hati-hati. Saat mesin belajar mencari tempat untuk kita mungkin lupa mencari tempat untuk diri kita sendiri. Kata-kata itu mengguncang seluruh ruang. Proyek itu tetap berjalan, tapi kini dilengkapi dengan fitur pause mode, fungsi yang memaksa pengguna berhenti sejenak, menarik napas, dan bersyukur atas waktu yang mereka hemat. Fitur itu dinamai mode Abu, dan menjadi simbol keseimbangan antara teknologi dan kebijaksanaan manusia. Beberapa tahun kemudian, kota itu berubah total. Tak ada lagi klakson berlebihan, tak ada pengendara yang marah mencari ruang. Di mana-mana terpasang papan dengan pesan lucu, jangan buru-buru, tempatmu tak akan pergi kemana-mana. Dan, parkir bukan akhir perjalanan, tapi awal ketenangan. Di tengah semua itu, Abu Nawas berjalan santai menyusuri trotoar, melihat anak-anak bermain di tempat yang dulu penuh kendaraan. Ia tersenyum puas. Seorang bocah menghampirinya dan bertanya polos, "Paman, mengapa sekarang semua orang bisa parkir dengan tertib?" Abu jongkok, menatap bocah itu, dan menjawab lembut, "Karena dulu semua orang ingin tempatnya sendiri, tapi sekarang mereka sudah belajar berbagi." Bocah itu mengangguk, lalu bertanya lagi, "Kalau begitu, Paman parkir di mana?" Abu tertawa kecil, menatap langit yang mulai jingga, Aku sudah parkir di hati orang-orang yang masih mau berpikir." Malam menjelang, dan kota yang dulu tak pernah tidur kini terasa lebih tenang. Abu Nawas berjalan melewati jalan utama yang dulu selalu macet setiap jam pulang kantor. Kini, lampu jalan memantulkan bayangan lembut di aspal yang lapang, hanya beberapa kendaraan yang lewat perlahan. Ia melihat mural besar di dinding gedung bertuliskan, "Berhenti bukan berarti kalah. Kadang, itu caramu menghormati waktu." Dan di pojoknya tertulis nama kecil, AN. Ia tertawa kecil. Ternyata mereka sudah bisa menertawakan kesibukan mereka sendiri, gumamnya sambil terus berjalan. Tapi di kejauhan, ia mendengar suara gaduh, klakson bertubi-tubi, teriakan, dan lampu polisi berkedip. Katanya, rupanya masih ada satu tempat yang belum belajar. Ia menuju ke arah kebisingan itu, dan menemukan jalan sempit yang dipenuhi mobil mewah. Di tengah-tengahnya, sebuah mobil sport parkir melintang, menghalangi semua arah. Pemiliknya, seorang pria muda berjas mahal, berteriak kepada petugas, "Aku bayar pajak lebih besar dari kalian semua. Aku berhak parkir dimanapun aku mau." Abu menatapnya dengan tatapan yang lembut tapi menusuk. Ia berjalan mendekat, lalu bertanya pelan, "Apakah kau juga membayar udara yang dihirup semua orang?" Pria itu memandang heran. "Apa urusannya udara dengan parkir?" Abu tersenyum tipis, "Sama seperti hakmu untuk berhenti di jalan orang lain, itu urusannya dengan napas mereka yang terhalang oleh egomu." Kerumunan yang menonton tertawa kecil, tapi Abu melanjutkan dengan nada tenang, "Kalau kau ingin dunia memberimu tempat, maka jadilah seseorang yang juga memberi tempat pada dunia." Pria itu terdiam, lalu menyingkirkan mobilnya ke sisi jalan tanpa berkata apa-apa. Petugas menatap Abu dengan rasa hormat. "Bagaimana kau bisa menenangkan orang seperti itu hanya dengan kata-kata?" Abu menjawab ringan, "Karena kemarahan hanya kalah oleh suara yang tidak ikut berteriak." Keesokan paginya, kisah itu menyebar ke seluruh kota. Orang mulai berbagi potongan video kejadian itu dengan kapsen, "Abu Nawas menertibkan parkir tanpa marah, tanpa denda." Wali kota mengundangnya lagi, kali ini bukan untuk meminta solusi teknis, tapi untuk sesuatu yang lebih dalam. "Abu," katanya, "kami sudah punya parkir pintar, sistem tertib, dan jalan lapang. Tapi kenapa masih ada orang yang tidak sabar, yang merasa ruang ini hanya miliknya?" Abu memandang keluar jendela ruang rapat,
ke arah jalanan yang berkilau di bawah sinar matahari. Karena kota ini baru mengatur tempat, belum mengatur hati. Ia lalu mengeluarkan selembar kertas dan menulis kalimat singkat. Setiap ruang yang dipenuhi kendaraan adalah ruang yang kehilangan keheningan. Wali kota membaca, mengangguk pelan. Jadi apa langkah selanjutnya? Buatlah hari tanpa parkir, jawab Abu tenang. Tanpa parkir, seru beberapa pejabat, terkejut. Ya, katanya, satu hari di mana semua orang harus berjalan, berbicara, dan saling menatap tanpa kaca, tanpa mesin. Biarkan kota ini bernapas dari roda-rodanya sendiri. Usulan itu dianggap gila, tapi warga menyambutnya dengan antusias. Maka ditetapkanlah hari tanpa parkir nasional, di mana semua tempat parkir ditutup sementara dan diganti dengan taman dadakan, kios kecil, dan panggung seni jalanan. Anak-anak berlari, orang tua duduk di kursi lipat, musisi bermain di trotoar. Tidak ada klakson, tidak ada denda, tidak ada kemarahan. Abu berjalan di antara keramaian itu, melihat seorang pedagang kopi yang berkata pada pelanggan, lucu ya, biasanya mereka rebutan parkir, sekarang rebutan tempat duduk. Abu tertawa kecil, itulah tanda kota mulai hidup kembali, ketika manusia lebih sibuk mencari tempat untuk berbagi daripada tempat untuk menunggu. Saat matahari mulai terbenam, ia berhenti di tengah lapangan yang dulu merupakan area parkir terbesar di kota. Di sana kini tumbuh taman bunga sementara yang ditanam warga. Ia duduk di bangku kayu, menatap langit jingga, lalu berbisik pada dirinya sendiri, akhirnya, kota ini belajar berhenti bukan karena macet, tapi karena bahagia. Namun kisah Abu tak berhenti di sana. Beberapa tahun kemudian, ia diundang oleh negara lain yang mendengar keajaiban kotanya. Mereka ingin meniru sistem parkir yang ajaib itu. Abu datang, tapi begitu melihat rancangan mereka, penuh dengan algoritma, data, dan denda digital, ia menggeleng. Kalian tidak butuh aku, katanya, kalian butuh tawa. Para pejabat bingung. Tawa. Ya, jawabnya, kota tanpa tawa akan selalu mencari tempat yang tak pernah cukup. Ia lalu berjalan keluar gedung, menatap deretan mobil di jalan besar yang panjang tanpa akhir. Di sana, seorang anak kecil sedang menggambar kotak di aspal dengan kapur warna-warni. Abu bertanya, apa yang kau gambar, nak? Anak itu menjawab riang, tempat parkir untuk bayangan, paman. Kalau matahari pergi, bayanganku butuh tempat beristirahat. Abu terdiam lama, lalu tersenyum lebar. Itulah jawaban yang kucari selama ini, gumamnya. Setiap tempat, bahkan yang tak terlihat, hanya butuh pengertian agar bisa menjadi damai. Dan malam itu, ketika semua lampu kota menyala satu persatu, orang-orang melihat sosok tua berjalan perlahan di tepi jalan, tersenyum, dan menatap ke langit. Entah kemana ia pergi setelah itu, tak ada yang tahu. Tapi sejak hari itu, di setiap tempat parkir di kota itu, selalu ada satu petak kosong dengan tulisan kecil di aspal. Dipesan untuk Abu Nawas, sang pengembara yang mengajari dunia cara berhenti dengan bijak. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma aspal yang baru disiram hujan. Di tengah taman bekas lapangan parkir itu, lampu-lampu kota berkilauan seperti bintang yang turun dari langit untuk beristirahat. Di antara bayang pepohonan muda yang tumbuh di bekas deretan mobil, terlihat bangku kayu dengan plakat kecil bertuliskan. Di sini pernah duduk seseorang yang membuat kota tertawa dan berpikir dalam diam. Orang-orang sering datang ke sana, sekadar duduk, menatap langit, atau menulis sesuatu di buku catatan mereka. Entah siapa yang memulai, tapi sejak hari Abu Nawas menghilang, setiap orang yang berhenti di bangku itu selalu meninggalkan selembar kertas dengan pesan bijak tentang hidup. Beberapa menulis, ruang yang kau rebut dari orang lain akan menjadi sesak di hatimu sendiri. Yang lain menulis, kota tak butuh lebih banyak tempat parkir, tapi lebih banyak tempat untuk berhenti sejenak dan saling memahami. Lama-kelamaan, bangku itu dijuluki, bangku berhenti, simbol dari kebijaksanaan Abu Nawas yang mengajarkan satu hal sederhana, tidak semua perhentian berarti kehilangan arah.
Anak-anak muda yang dulu sibuk memprogram aplikasi kini sering duduk di sana, mematikan ponsel mereka, dan berbincang dengan orang asing yang duduk di sebelahnya. Pedagang jalanan menaruh bunga kecil di tepi bangku setiap pagi. Polisi lalu lintas yang lewat pun berhenti sebentar untuk membaca pesan terbaru yang ditempelkan warga. Kota itu, yang dulu tak pernah berhenti, kini punya kebiasaan baru, berhenti untuk mengingat mengapa mereka berjalan. Dan pada suatu senja, ketika matahari menyentuh puncak gedung dan langit berubah jingga, seorang anak kecil bertanya kepada ayahnya, "Ayah, siapa Abu Nawas itu? Kenapa semua orang menaruh bunga di sini?" Sang ayah tersenyum, menatap plakat tua itu. Dia bukan pejabat, bukan insinyur, bukan orang kaya. Tapi dia membuat semua itu menjadi mungkin hanya dengan satu hal, akal yang lembut dan hati yang lucu. Anak itu mengerutkan dahi. Akal yang lembut. Ya, jawab ayahnya, karena kecerdasan tanpa empati hanya akan membuat jalan-jalan semakin ramai, tapi hati manusia tetap macet. Malam mulai turun. Angin membawa bunyi lembut dedaunan yang berdesir seperti tawa kecil dari masa lalu. Orang-orang bilang, kadang ketika kota terlalu sunyi, mereka bisa mendengar suara samar di udara, seperti bisikan yang menertawakan kesibukan manusia modern. Konon, itu suara Abu Nawas, yang masih berjalan entah di mana, menertawakan cara manusia membuat aturan untuk menertibkan dirinya sendiri, padahal yang dibutuhkan hanyalah kebijaksanaan untuk tertawa atas kekeliruannya. Dan dari kebijaksanaan itulah lahir pesan terakhir yang tertulis di papan kayu dekat taman itu, pesan yang dianggap sebagai peninggalan terakhir Abu Nawas. Jangan habiskan hidupmu mencari tempat yang sempurna untuk berhenti. Jadilah orang yang menciptakan ketenangan dimanapun kau berdiri. Karena sejatinya, parkir bukan tentang kendaraanmu, melainkan tentang jiwamu yang belajar diam, tanpa kehilangan arah. Kota itu pun hidup dalam keseimbangan baru. Mobil-mobil tetap berlalu, manusia tetap bekerja, tapi kini setiap orang tahu kapan harus berhenti, kapan harus tersenyum, dan kapan harus memberi ruang untuk yang lain. Dan di bawah cahaya lampu malam yang lembut, di antara deretan pohon muda dan jalan yang tenang, kisah Abu Nawas tidak lagi sekadar legenda, ia menjadi cara hidup. Bahwa kelicikan yang disertai kebijaksanaan bisa menertibkan lebih banyak hati daripada 1000 aturan. Dan bahwa ruang paling damai di dunia bukanlah tempat parkir yang kosong, melainkan hati yang tahu kapan harus berhenti dengan ikhlas.